Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas buka. Masih bersama saya Fakih Zamukhlis. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk tutorialnya. Dimana sekarang kita akan belajar di episode ya 24. Itu adalah tentang pengenalan perulangan ya. Jadi kita akan coba belajar tentang looping ya. Di sini kita akan menggunakan for loop. Jadi mungkin kalian juga udah sering dengar ya tentang for loop. Nah, kita akan cobain di sini ya. Script ini dia ya. src kok tipenya modul. Ulangi ya. Script ini src terus kita tulis ini adalah script.js ya. Oke. Ya, langsung aja kita satu dulu kita cek ya. Ini adalah looping ya. Oke, kita go live kan. Kita go live kan dan kita coba keluarkan di sini. Ini udah ada ya. Oke, ya, mantap, udah jalan. Nah, sekarang saya masuk ke scriptnya, terus kita console.log, ya, kita hello world, ya. Oke, kita masuk ke sini, dan kita inspect, dan kita bisa lihat di sini udah ada hello world. Oke, ya, easy enough teman-teman semua. Nah, kita kan belajar for loop, ya, jadi sebenarnya apa itu perulangan, ya. Jadi kita punya perulangan, di mana ini sebenarnya adalah kita itu, bentar saya matiin dulu copilotnya ya, menyusahkan ya. Oke. Nah, perulangan itu apa? Jadi kita itu nggak mau mengulang-ulang sesuatu yang sebenarnya bisa diotomatisasi gitu ya, dibikin otomatis ya. Contohnya gini, misalkan ya, kita punya sebuah data array gitu. Ya, kita udah belajar tentang array sebelumnya, terus kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu banyak lah ya. Nah, kayak gini aja misalkan. Nah, kalau misalkan kita mau nampilin satu-satu ya, itu kan jadinya repot, bener nggak? Jadi kalau misalkan nih, dari sini, mana bentar, kok gitu? Kok hilang? Bentar dulu dah, ya, kayak gini kan, gitu. Nah, terus ini misalkan kayak gitu, nah saya mau ngeluarin satu-satu gitu kan, console.log gitu kan, data array, terus 0 gitu ya, terus yang banyak gitu ya, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kan repot ya, dan ini nggak praktikal nih kalau kita udah mau bikin program yang panjang-panjang gitu. Nah, sekarang gimana caranya nih? Kita mau nge-looping ya, atau mengulang kayak tadi, si console.log kayak tadi, ya. Nah, kita menggunakan yang namanya adalah sintaksnya teman-teman semua. Yang pertama ya, itu adalah for loop ya. Nah, kita banyak nih, ada for loop, ada while loop ya, yang nanti kita bisa belajar. Tapi sekarang kita belajar for loop-nya dulu. Bentuknya kayak gimana? Kayak gini. For, ya, terus kita kasih kurung-kurung, ya. Terus kita kasih kurung kurawal kayak gini. Ini adalah bentuk standar dari for, ya. Nah, di sini dalamnya tuh ada 3 data yang harus kita kasih, yaitu adalah inisialisasi atau kita sebut juga argumen, teman-teman semua, kondisinya, dan juga increment-nya, ya. Nah, ini juga tengahnya itu adalah pakai titik koma kayak gini, ya. Oke, ya itu yang perlu kita pelajari teman-teman semua ya untuk for loop. Nah, saya ingin mengilustrasikan dulu dari awal ya, karena kita perlu belajar ini dengan step by step. Jadi ini akan saya, bentar, ini jangan dihapus ya, ini kita akan taruh di atasnya ya, supaya kita ingat teman-teman semua kayak gitu. Ya, dan gini ya, itu adalah si for loop. Oke, nah sekarang saya mau nyobain gini. Simple aja ya. Jadi saya pengen bikin misalkan integer i ya. Bukan integer i. Kita bikin bentar. Kalau misalkan di sini ya, kita itu pakainya let ya. Let 1. Let i sama dengan 1. Gitu ya. Gini aja. Terus ini saya hapuskan, ini saya hapuskan, dan ini saya hapuskan ya. Nah, di sini kalau kayak gini aja, kita nggak ngisi inisialisasinya, kita nggak isi, kondisi kita nggak isi, increment kita nggak isi, kita kasih console.log, terus kita bikin gini, nilai i, ya, sama dengan, terus kita kasih tanda dolar, dan gini, ini adalah i, gitu. Gini aja, ya. Yang terjadi adalah, ya, kita lihat di sini, mana, ya. Mau nggak jalan ya? Coba ya, kita bikin kayak gini, kita bikin kayak gitu, dan kita lihat di sini, kita refresh. Nah, itu dia, lihat ya.
dia nilai I-nya akan dipanggil terus teman-teman semua ya. Jadi dengan bentuk seperti ini aja dia tuh udah berulang terus di sini ya. Langkah selanjutnya adalah kita misalkan saya ingin nambahin si nilai I-nya. Nah, di sini kita bisa naruh kayak gini. I plus plus. Itu artinya adalah kita akan nambahin I-nya tambah 1. Ya, ini kita udah pernah bahas juga di yang sebelumnya. Kalau misalkan ini saya komen dulu, ya, yang terjadi adalah kayak gini nih. Jadi, console.log, ya, ini adalah nilai I sama dengan, oke, ini kita belajar basicnya banget ya, supaya kalian itu juga masih enak belajarnya. Nah, kayak gini aja. Sekarang lihat, ya, ini kita refresh. Mana nih? Ngeheng dia, guys. Oke, bentar saya matiin dulu ya. Saya matiin dulu. Dah, kita go live-in lagi. Servernya tuh ngeheng, teman-teman semua ya. Sebentar. Kita bikin baru aja lah ini. Edge-nya ngeheng, teman-teman semua ya. Localhost. Ya, ngeheng. Oke, localhost. Sebentar. Itu ada di sini ya. Looping. Terus kita inspect. Ya, kita masuk sini. Nah, jadinya kayak gitu. Ya. Sekarang nilainya I-nya sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kalau saya kasih I plus plus di sini, terus saya tampilin lagi console.log, maka sekarang di bawahnya jadi 2 ya. Jadi I plus plus itu akan nambahin ya si nilai I-nya gitu. Nah, ini berarti kalau gitu kita bisa naruh I plus plus-nya di dalam si looping tadi ya. Cobain. Sekarang kita masukin ke sini. Nah, sekarang jadi ada I plus plus di sini ya. Yang terjadi adalah sekarang lihat, I-nya akan ditambah terus. Oke? I-nya nambah sampai bawah, lihat. Ya. Nah, itu adalah yang terjadi ya kalau kita kasih I++ di sini. Karena kan dia berulang ya. Jadi di dalam sini tuh programnya akan muter-muter dan ini tuh akan dieksekusi terus, ini akan dieksekusi terus. Sehingga I-nya nambah terus ya. Sampai dia bego ya. Si browsernya. Ngeheng guys. Ya, kita matiin dulu. Pusing-pusing tuh ya. Coba kita close dulu lah. Ya Allah ya. Ini nge-lag abis ya. Kasihan ya. Oke. Bentar, ini kasihan ya. Coba kita running lagi. Nah, mati ya. Oke, kita sekarang matiin dulu lah ya. Jangan dulu kita nyalakan. Nah, ini teman-teman semua, yang bagian ini kita sebut sebagai increment. Oke. Jadi kita bisa taruh di sebelah sini ya. Jadi ini kita bisa pindahin, kita taruh di sebelah sini ya. Kayak gitu. Itu syarat untuk yang terakhir dulu ya. Increment di akhir. Oke. Nah, sekarang kalau kita juga kasih jalanin si server kita ya. Ini akan kayak gimana? Akan juga sama dengan kayak tadi ya, dan dia akan berputar dan berputar. Bentar ya, ini saya close dulu teman-teman semua. Ngeheng dia ya. Kita buka aja yang baru ya. Lembaran baru kita buka. Oke, dan kita matikan dulu servernya. Oke, dan kita nyalakan ya, terus kita lihat di sini ya. Nah, ini dia masih berputar-putar, jadi dia akan nge-looping si I-nya, teman semua ya. Bentar, ini kayaknya matiin dulu deh. Sabar ya, karena browser kita ternyata kentang guys ya. Dikasih gitu aja nge-lag ya. Ulangi deh ya Allah, ulangi lagi. Ulangi lagi. Coba. Kok bukan Node-RED ya. Kita 5501 tadi. Oke, ya. Sekarang dia lagi diem ya. Coba ini akan saya matikan dulu biar dia jalan. Ini kalau kalian nggak mau nyobain nggak apa-apa ya, nonton aja dulu guys. Oke. Ini sekarang gampang karena nggak ada loopingnya di sini. Ya, kita aktifkan loopingnya coba. Set, boom, save. Nah, coba lihat ya. Nah, dia juga sama. Dia akan ngejumlahin. Oke. Ini kita matikan supaya dia berhenti ya. Berhentilah, wahai saudaraku. Hey, berhenti hey. Hey. Nah, udah ya, berhenti. Sip. Ya, kita refresh. Dah ya, berhenti, nggak ada apa-apanya. Nah, sekarang kita udah punya ini ya untuk increment. Nah, supaya loop-nya itu berhenti ya, kita tambahin yang namanya adalah kondisi. Kurang dari sama dengan 10 ya. Nah, kayak gini ya.
Sekarang dia jadi I-nya sampai 10 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Ya, jadi ini berulang sampai I-nya itu sama dengan 10. Kalau kita kurang dari, maka 10-nya nggak keikutin ya. Lihat, jadi dia berhenti di sini. Oke? Berhenti di 9. Easy guys. Nah, terus Bang, ini kenapa ada di sini? Nah, saya tuh pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya ini menginisialisasi juga sama dengan kita taruh di sini. Ya, cuman bedanya kalau di sini dia akan ada hidup I-nya itu akan ada di luar for. Oke, kalau kita masukin ini di dalam, maka dia scope-nya hanya di dalam for-nya aja. Ya, kayak gini. Ya, jadi ini kalau kita refresh masih sama ya. Dan kita coba sampai 20 deh. Nah, kayak gitu, maka dia akan sampai 20, gitu ya. Dan nanti kita akan belajar tentang scope juga, karena saat kita coba console.log i di sini, maka dia harusnya error. Ya, kenapa? Karena i-nya itu ada di luar, padahal i ini hanya hidup di dalam for aja, jadi dia hanya sampai sini. Ya, gitu teman-teman semua ya, untuk i-nya. Nah, jadi hati-hati saat kita pakai variabel di sini nih. Biasanya indeks ini akan menentukan nanti i-nya itu dipakainya di mana gitu ya. Oke, itu adalah tentang struktur dari pengulangan ya. Jadi for strukturnya kayak gini. Oke. Nah, sekarang coba kita tampilkan si data array-nya yang ini ya. Nah, kita bisa nih. Jadi kita bisa bikin gini teman-teman semua, for let i ya. Sama dengan 1, karena kita udah tahu bahwa i itu hanya hidup di dalam for-nya aja ya. Jadi dia akan mulai dari 1 lagi. Dan i-nya kalau sampai kurang dari sama dengan, nah ini hati-hati. Coba ini jumlahnya berapa nih? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi kalau i-nya kurang dari sama dengan 13 dan kita bikin i++, maka kayak kita bisa bikin gini, console.log ya. Kita bikin array ke ya. Kita bikin gini dan kita kasih $, kita kasih i ya, sama dengan kita bikinlah data ya, gini data array terus kita kasih i-nya di sini ya. Nah, ini sekarang kita akan ngeprint si isinya dari array. Oke. Nah, lihat. Array ke-1 adalah 2, bener ya? 2. Ah, ini yang salah. Berarti kita harusnya dari mana i-nya? Dari 0 ya. Kenapa? Karena indeks ini dari 0, teman-teman semua, di depannya ya. Dan kita lihat sekarang jadinya array ke-1. Oke ya, array ke-0 adalah 1 bener. 2 ya, dan seterusnya. Nah, sampai ke tadi kan dari 0 ya, berarti sampai ke 12. Nah, berarti kita harus pas banget dengan array-nya nih ya. Berarti logikanya di sini jadinya 12. Sekarang jadinya pas ya, 34 tuh nilainya. Sama dengan yang ada di sini. Oke, Bang. Repot ya untuk misalkan kita mau harus ngapalin jumlah panjang array-nya gitu. Nah, ingat ya, kita punya satu metode di array untuk ngelihat panjangnya. Jadi kita bisa dengan mudah bikinnya gini. For ya, let i sama dengan 0, kita kasih i ya. Kurang dari ya, langsung kurang dari aja. Terus kita kasih di sini adalah data array titik length. Oke. Length kayak gini. Ya, ingat itu bisa menghasilkan panjangnya dan kita titik koma dan kita i++ kayak gitu aja. Dan ini akan menghasilkan hal yang sama teman-teman semua dengan yang di atas. Sekarang kita nggak perlu ngitung manual untuk jumlah array-nya ya. Oke. Sekarang kita tambahin di sinilah console.log menggunakan length ya. Oke, itu ya, lihat. Sekarang dengan menggunakan length dia dengan normal dan bisa nampilin semua array-nya. Jadi saat kita nambahin array lagi di sini ya, misalkan kayak gitu, maka dia otomatis akan ditampilkan di sini. Oke, keren ya, keren banget. Jadi ini adalah pengenalan tentang array ya. Jadi kita udah tahu nih fungsinya apa, struktur-strukturnya. Jadi yang pertama adalah inisialisasi nilai i-nya dan dia akan berhenti saat kondisi ini terpenuhi dan dia akan diincrement +1 pada stepnya. Oke, Bang.
bisa nggak kalau ini bentuknya gini? I sama dengan I ditambah dengan 5. Ya, kayak gitu. Kita lihat ke atas bisa. Oke, jadi bisa I++, bisa I ditambah dengan 5, ya jadinya bentuknya kayak tadi, ya nambah 5, jadinya I-nya 1, 6, 11, 16, ya. Karena ditambahnya per 5 kali. Boleh kalau kalian mau, ya. Jadi itu juga increment-nya itu bisa kita modifikasi, teman-teman semua. Oke, keren ya? Keren banget. Jadi ini adalah untuk pengenalan tentang looping, ya. Nah, nanti kita habis dari sini kita akan belajar tentang while loop dan kita akan bahas lebih dalam flowchart dari for loop ini, teman-teman semua. Oke ya. Jadi itu adalah pengenalan tentang looping. Kenapa kita bisa menggunakan ini instead of kita print satu-satu, kita bisa menggunakan program pengulangan. Jadinya kita bisa ngeprint data yang banyak dengan lebih simpel, teman-teman semua ya. Oke ya, semoga berguna untuk penjelasan for loop-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di mana kita akan membahas lebih dalam tentang looping dan juga kita akan mengintroduce yang namanya adalah while loop, teman-teman semua. Ya, bisa while dan do while, bolehlah nanti kita lihat apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman semua, see you in the next video. Keep coding. Bisa teman-teman semua, keep safe ya. Bye.